Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel kami yang membahas kisah kriminal yang benar-benar terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Pada kisah kali ini, kami akan kembali membahas kasus yang datang dari negara Filipina yang terjadi pada tahun 2024. Di mana ada sesosok jasad seorang wanita muda ditemukan tewas mengenaskan di sebuah kawasan tanggul laut yang terletak dekat dengan perkotaan. Lalu saat polisi melakukan penyelidikan lebih mendalam, terungkaplah sebuah cerita menyedihkan mengapa wanita tersebut bisa berakhir seperti itu. Sebelum dirinya dieksekusi, sang wanita ternyata telah mendapatkan tindakan tidak senonoh dengan cara yang sangat memilukan. Maong detalye gikinahanglan aron mapamatud-an kung nahilabtan bagyud si Neka ni Godofred. Bagaimana kisah lengkap tentang kasus yang satu ini? Jadi beginilah kisah di baliknya. Pada tanggal 19 November tahun 2024, matahari baru saja menyinari kota Cebu, Filipina. Udara pagi masih terasa lembab dan di kejauhan ombak laut menghantam pelan ke tanggul laut yang membentang di sepanjang kawasan South Road Properties atau yang disingkat dengan SRP. Di pagi itu aktivitas masyarakat belum ramai di area reklamasi tersebut. Hanya ada beberapa orang yang berlalu lalang dan salah satunya ada seorang pria yang sedang melakukan aktivitas jogging. Saat sedang asik berlari santai, mata si pria menangkap sesuatu yang janggal tergeletak di sisi tanggul laut. Awalnya dia mengira itu hanyalah sebuah karung yang terbawa ombak. Tetapi ketika dia mendekat dengan pelan, tubuhnya mendadak gemetar. Di hadapannya terbaring jasad seorang perempuan muda dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Jasad itu memakai baju, celana, dan kaos kaki yang seluruhnya berwarna hitam. Di bagian tubuhnya terdapat beberapa luka memar dan warna kulitnya juga sudah sangat memucat. Pemandangan itu begitu mengerikan hingga membuat si pria yang menemukan menutup mulutnya untuk menahan teriakan. Dan tak lama kemudian dia langsung menghubungi pihak kepolisian. Lalu selang beberapa menit lokasi itu langsung dipenuhi oleh aparat kepolisian dan juga tim SOCO atau Tim Scenes of Crime Operative. Garis polisi dipasang mengelilingi area dan sejumlah pihak forensik mulai mendokumentasikan setiap detail. Tubuh korban kemudian diangkat perlahan dari berbatuan, lalu dibawa menuju rumah sakit untuk dilakukan proses otopsi. Namun di pagi itu tidak hanya polisi yang datang, wartawan dari berbagai media lokal juga berdatangan setelah mendengar kabar penemuan jasad. Di media sosial dan televisi, foto-foto korban yang belum teridentifikasi langsung bertebaran. Saat itu identitas korban masih menjadi misteri. Polisi belum bisa memastikan siapa perempuan muda itu. Meski demikian, satu hal yang jelas, ada tanda-tanda kekerasan di tubuhnya. Luka memar di wajah dan tangannya menunjukkan kalau korban kemungkinan besar sempat melawan sebelum akhirnya meregang nyawa. Kabar penemuan jasad di area reklamasi tersebut segera membuat warga Cebu diliputi ketakutan dan kecemasan. Banyak orang mulai bertanya-tanya, siapakah korban? Apakah dia salah satu pekerja di kawasan tersebut? Ataukah dia adalah seorang pelajar yang hilang dalam perjalanan pulang? Pertanyaan demi pertanyaan memenuhi benak warga, tetapi jawaban pasti belum ada. Sehari setelah penemuan jasad di area reklamasi tersebut, teka-teki kasus perlahan mulai terungkap. Polisi akhirnya berhasil mengidentifikasi korban dan kabar itu segera sampai ke sebuah keluarga sederhana yang tinggal di daerah Yati Barangay, Liloan, Cebu. Ketika nama itu disebut, seakan dunia runtuh bagi keluarga mereka. Wanita muda itu bernama Neka Denis Lagria yang masih berusia 22 tahun. Denis adalah anak bungsu dari 4 bersaudara. Meski berasal dari keluarga yang hidup pas-pasan, dia tumbuh dalam lingkaran kasih sayang yang sangat hangat. Orang tuanya bekerja keras sebagai pedagang kecil di sebuah pasar, dan sejak kecil Denis sudah terbiasa melihat bagaimana kedua orang tuanya berjuang demi mencukupi kebutuhan rumah tangga. Kehidupan mereka memang tidak berlimpah harta, tetapi kebersamaan dan rasa saling menyayangi menjadikan keluarga itu tetap kuat. Sebagai anak bungsu, Denis begitu dimanjakan, bukan hanya dari orang tuanya tetapi juga dari saudara-saudara yang tumbuh bersamanya. Mereka menggambarkan Denis sebagai gadis yang ceria, ramah, penuh tawa, dan suka bercanda.
Dia juga dikenal agak cerewet, namun sifat itulah yang membuatnya semakin mudah didekati oleh orang-orang. Teman-temannya menganggap Dennis sebagai pribadi yang hangat, dan dia selalu punya caranya sendiri untuk membuat orang di sekitarnya menjadi nyaman. Setelah lulus SMA, Dennis dihadapkan pada pilihan yang cukup sulit. Dia berpikir apakah dia harus melanjutkan kuliah atau segera untuk bekerja. Akhirnya, meski Dennis memiliki semangat belajar, Dennis tetap memilih untuk tidak melanjutkan kuliah. Alasannya sederhana, dia ingin segera membantu meringankan beban kedua orang tuanya. Baginya melihat kedua orang tua yang setiap hari memeras keringat di pasar, sudah cukup untuk membuatnya rela menunda impian pribadinya. Hingga waktunya tak lama kemudian, Dennis berhasil mendapatkan pekerjaan sebagai seorang kasir di sebuah restoran yang terletak di Mandaue City. Bagi keluarganya, pekerjaan itu adalah sebuah berkah. Meski gajinya tidak besar, Dennis selalu bangga karena kini dia bisa memberikan sebagian untuk keluarganya. Tetapi bekerja di kota Mandaue bukanlah tanpa tantangan. Jarak tempat tinggalnya di Ati Barangay ke kota Mandaue cukuplah jauh. Bisa memakan waktu sekitar kurang lebih 30 menitan. Dan jam kerjanya juga dimulai sangat pagi, sehingga membuat Dennis harus bangun pagi lebih awal. Ayahnya selalu menemaninya berangkat ke terminal pada pukul 3 pagi. Dia selalu memastikan putrinya naik ke kendaraan umum dengan selamat. Lalu ketika malam tiba, sang ayah kembali menunggu di terminal yang sama untuk menjemput Dennis ketika pulang. Rutinitas tersebut dilakukan tanpa lelah, karena bagi sang ayah, keselamatan putrinya jauh lebih berharga daripada waktu istirahatnya. Selain itu, keputusan keluarga untuk tidak menyewa kamar kos untuk Dennis di dekat tempat kerjanya juga dilandasi karena rasa khawatir. Mereka tahu betul bagaimana kondisi kota Mandaue yang rawan kejahatan. Jadi dengan tinggal di rumah, Dennis bisa tetap dekat dengan keluarga dan mereka merasa lebih tenang karena bisa menjaga satu sama lain. Bagi banyak orang, hidup yang dijalani Dennis mungkin terlihat berat. Bangun pada waktu dini hari, bekerja seharian, lalu pulang di malam hari. Tetapi bagi Dennis, semua itu dia jalani dengan hati yang ikhlas. Dia tidak pernah mengeluh karena dia tahu apa yang dia lakukan adalah bentuk cinta kepada keluarganya. Namun tidak ada yang menyangka, rutinitas yang sudah begitu biasa itu justru menjadi awal kisah tragis yang merenggut kehidupan Dennis. Singkat cerita, tibalah di hari kejadian, pada tanggal 19 November tahun 2024. Hari itu sama seperti pagi-pagi sebelumnya. Sang ayah bangun lebih awal dari siapapun di rumah itu. Dia menyiapkan diri untuk mengantarkan Dennis ke terminal. Jam telah menunjukkan pukul 3 dini hari. Dennis melangkah keluar rumah. Wajahnya yang masih terlihat mengantuk seketika segar setelah dia menghirup udara pagi. Dia membawa tas kecil berisi barang-barang keperluan dan mengenakan seragam hitam tempat dia bekerja. Dennis dan ayahnya mengendarai motor dalam keheningan pagi. Jalanan masih sepi, lampu jalan berkelip samar, dan hanya sesekali terlihat kendaraan yang melintas. Sesampainya di terminal, Dennis menaiki sebuah mobil multicab atau yang biasa kita sebut dengan angkutan kota atau angkot. Sang ayah berdiri beberapa meter di luar angkot berwarna biru tersebut. Matanya tak lepas dari putrinya. Dia menunggu hingga Dennis duduk dengan tenang, lalu memastikan mobil tersebut mulai berjalan. Barulah setelah itu dia berbalik meninggalkan terminal. Bagi sang ayah, momen itu adalah hal biasa. Dia sudah ratusan kali melakukannya. Namun tanpa dia sadari, pagi itu berbeda. Tatapan terakhirnya kepada Dennis dari balik kaca angkot adalah tatapan terakhirnya melihat sang putri dalam keadaan hidup. Kemudian di sepanjang hari, keluarga Dennis menjalani rutinitas seperti biasanya. Mereka percaya Dennis sedang bekerja dengan aman di hari itu. Namun menjelang sore, kabar yang tak pernah mereka bayangkan mulai berhembus. Berita dengan cepat menyebar melalui media sosial, di mana ada jasad seorang perempuan muda ditemukan tewas di kawasan South Road Properties. Awalnya keluarga Dennis tidak berpikir kalau itu adalah Dennis. Mereka mencoba menenangkan diri dengan keyakinan kalau putri mereka sedang sibuk bekerja. Tetapi ketika kabar itu semakin ramai dibicarakan, rasa cemas mulai menyelimuti hati mereka. Dan saat polisi memperlihatkan rekaman CCTV kepada publik, kecemasan itu seketika berubah menjadi kenyataan pahit.
Di dalam rekaman itu, terlihat jelas sosok Dennis menaiki sebuah angkot berwarna biru pada pagi hari. Kendaraan yang sama dengan yang diingat oleh ayah Dennis. Nafas keluarga seakan tercekat. Mereka sadar bahwa perempuan yang ditemukan tersebut bukanlah orang lain, melainkan adalah Dennis. Bagi sang ayah, kesadaran itu menghantam lebih keras daripada pukulan apapun. Bayangan tentang dirinya yang berdiri di terminal melihat Dennis naik ke mobil itu dengan tenang, kini menjelma menjadi penyesalan yang tak berujung. Dia merasa gagal, dia merasa seharusnya dia tidak membiarkan putrinya pergi sendirian. Malam itu rumah keluarga Dennis dipenuhi saat tangis. Sang ibu menangis histeris, kakaknya terdiam dengan wajah pucat, dan sang ayah hanya bisa duduk termenung memegangi kepalanya yang terasa berat. Tidak ada kata-kata yang mampu menggambarkan perasaan mereka. Satu-satunya kenyataan adalah Dennis tidak akan pernah kembali. Di luar rumah mereka, kabar tentang Dennis sudah tersebar luas. Para tetangga ikut datang memberikan simpati, sementara masyarakat Cebu mulai merasa was-was. Kasus ini bukan sekedar tragedi keluarga Dennis, tetapi juga menjadi peringatan pahit bagi banyak orang tua yang setiap hari melepaskan anaknya untuk pergi bekerja. Setelah kepastian bahwa jasad di area reklamasi itu adalah Dennis Lagria, fokus polisi segera tertuju pada satu hal, yaitu mobil angkot biru yang terakhir kali dinaiki korban. Kendaraan itu menjadi kunci utama untuk membuka misteri siapa yang membawa Dennis pada hari terakhirnya. Polisi memulai dengan mengecek rekaman CCTV dari berbagai titik jalan yang mungkin dilewati oleh korban. Dari rekaman itu terlihat jelas Dennis naik ke atas angkot di terminal, duduk di kursi depan, lalu kendaraan itu melaju meninggalkan area. Rekaman berikutnya memperlihatkan kendaraan yang sama melintasi jalan menuju kota Mandau. Bagi penyidik ini menjadi petunjuk penting. Di mana pada tanggal 20 November tahun 2024, tim kepolisian menyebar ke berbagai lokasi untuk mencari kendaraan tersebut. Mereka memeriksa terminal, memantau jalur transportasi umum, hingga melakukan operasi di jalanan utama kota Cebu. Akhirnya usaha tersebut membuahkan hasil. Sebuah mobil angkot biru yang dicari melintas di daerah Consolation. Polisi segera menghentikan kendaraan itu dan si sopir langsung dimintai untuk turun. Sopir tersebut bernama Jason Culamat. Dia adalah pria yang sehari-hari bekerja sebagai pengemudi angkot. Kendaraan yang dikemudikannya sesuai dengan ciri-ciri kendaraan terakhir yang ditumpangi oleh Dennis. Saat tim polisi memeriksa bagian dalam kendaraan, mereka menemukan bekas bercak cairan merah di bagian kursi depan. Penemuan itu membuat dugaan polisi semakin kuat. Jason segera dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi, namun pengakuannya membuat penyidik terkejut. Dia berkata kalau bukan dia yang menyetir mobil angkot itu pada pagi hari tanggal 19 November tersebut. Jason mengaku kalau dia saat itu sedang berada di daerah Barili sejak tanggal 16 hingga 20 November 2024. Pernyataannya tersebut didukung oleh pasangannya dan juga seorang temannya yang mengkonfirmasi kalau Jason tidak berada di daerah Yati Barangay. Menurut Jason, dia ketika itu meminjamkan kendaraannya kepada seorang pamannya yang bernama Godofredo Bruval yang berusia 35 tahun. Jason menjelaskan kalau saat itu dia hanya ingin pamannya bisa mencari nafkah saat dia tidak menggunakan mobilnya. Namun dia tidak pernah membayangkan kalau keputusannya tersebut akan menyeret namanya ke dalam kasus pengeksekusian. Lalu pernyataan Jason itu seketika membuat arah penyelidikan berubah drastis. Polisi kini tidak lagi menaruh curiga pada Jason, tetapi melainkan pada sosok Godofredo. Di malam itu juga, polisi menggelar operasi pengejaran. Mereka menyebar ke berbagai wilayah Cebu, menelusuri tempat-tempat yang mungkin menjadi tempat persembunyian. Informasi dari masyarakat mulai mengarah pada sebuah lokasi yang bernama San Remigio. Lalu singkat cerita, malam pun berganti ke waktu dini hari. Udara di San Remigio terasa dingin dan sunyi. Di tengah kegelapan itu, sekelompok aparat kepolisian bergerak hati-hati. Mereka telah mendapatkan informasi yang akurat kalau Godofredo sedang berada di sebuah rumah yang cukup terpencil. Operasi itu harus dilakukan dengan cepat karena mereka tahu pelaku bisa saja melarikan diri. Ketegangan menyelimuti tim ketika mereka mendekati rumah pelaku. Lampu di dalam rumah masih menyala redup, menandakan seseorang ada di dalamnya.
Pemimpin tim polisi memberikan aba-aba, lalu dengan langkah teratur mereka pun mendekat. Saat mengetuk pintu, suara gaduh terdengar dari dalam rumah. Godofredo rupanya menyadari kehadiran dari pihak kepolisian. Ketika itu dia bukannya menyerah, dia justru mencoba melarikan diri. Dia berlari keluar melalui pintu belakang dan masuk ke sebuah perkarangan yang gelap. Polisi dengan sigap mengejarnya, suara teriakan dan derap langkah memecahkan kesunyian malam. Menurut keterangan polisi, dalam pengejaran itu Godofredo sempat terjatuh berkali-kali hingga membuat wajah dan tubuhnya akhirnya dipenuhi luka. Tak lama kemudian dia pun berhasil ditangkap dan diborgol oleh pihak kepolisian. Saat tubuhnya diringkus, Godofredo terlihat marah sekaligus putus asa. Wajahnya penuh luka namun matanya masih berusaha menantang polisi. Kemudian ketika polisi memeriksa rumah tempat dia bersembunyi, penemuan mencengangkan kembali terjadi. Barang-barang milik Dennis ditemukan di sana, seperti ponsel, charger, pakaian, dan sepatu korban. Selain itu, aparat juga menyita sebuah senjata api revolver kaliber 38 yang didapatkan secara ilegal. Barang-barang ini menjadi bukti kuat kalau Godofredo memanglah orang terakhir yang bersama Dennis. Lalu keesokan harinya, pada tanggal 21 November tahun 2024, media dipenuhi kabar penangkapan tersebut. Media massa menyoroti wajah pelaku yang babak belur, sementara polisi memperlihatkan barang bukti kepada publik. Bagi masyarakat, kabar ini menjadi sedikit melegakan. Namun yang paling berat adalah bagi keluarga Dennis. Mereka datang ke kantor polisi untuk memastikan sendiri bahwa pria yang ditangkap itu adalah pengeksekusi putri mereka. Saat berdiri di hadapan Godofredo, air mata dan amarah bercampur menjadi satu. Sang kakak tertua menatap tajam dan bertanya dengan suara bergetar, "Apa salah adikku? Kenapa kau mengeksekusinya?" Di hadapan penyidik, media, dan keluarga korban, Godofredo akhirnya membuka mulut. Pengakuan itu bukan hanya mengejutkan, tetapi juga membuat semua orang yang mendengarnya tercekat menahan emosi. Menurut kesaksiannya, pada pagi hari tanggal 19 November tahun 2024, Dennis naik ke angkot yang dia supiri. Dennis duduk di kursi depan tepat di sebelahnya. Awalnya perjalanan berjalan seperti biasa. Angkot itu menjemput dan menurunkan beberapa penumpang di sepanjang jalan. Namun setelah semua penumpang turun dan hanya tersisa Dennis di sana, suasana pun seketika berubah. Alih-alih mengantarkan Dennis sesuai rute tempat dia bekerja, Godofredo malah membawa kendaraan itu menuju sebuah area yang jauh dari keramaian. Dan di tempat sepi itulah niat jahatnya tiba-tiba muncul. Dia mengaku tak bisa menahan diri dengan paras cantik dari Dennis. Ketika itu Dennis yang masih mengantuk, dia pun tertidur di samping Godofredo. Godofredo yang melihat Dennis terlelap, hasratnya seketika naik. Dan tanpa persetujuan Dennis, dia mencoba melakukan tindakan tidak senonoh kepada Dennis dengan cara menciumnya secara paksa. Di samping itu, Dennis yang tertidur merasa terkejut ketika menyadari dirinya sedang dicium. Dan seketika, dia pun melawan dengan cara menggigit lidah Godofredo hingga membuat lidahnya putus sebagian. Rasa sakit yang dialami Godofredo begitu hebat. Dia berteriak dan mulutnya mulai mengeluarkan banyak cairan merah. Hal itu kemudian membuat amarah Godofredo memuncak. Belum sempat Godofredo memuaskan hasratnya, dia langsung mencekik leher Dennis dengan sekuat tenaga. Di dalam angkot tersebut, Dennis terus berusaha berteriak dan melawan. Namun tetap saja, tenaga Dennis tak sebanding dengan Godofredo. Dan dalam hitungan menit, Dennis pun tewas di dalam angkot biru tersebut. Tak lama kemudian, setelah menyadari apa yang baru saja dia lakukan, Godofredo seketika panik. Dia membawa jasad Dennis ke kawasan South Road Properties, lalu membuang jasadnya di area tanggul laut. Dia berharap tubuh itu akan hanyut dan terlupakan. Namun takdir berkata lain. Jasad itu ditemukan dalam waktu singkat dan menjadi awal terbongkarnya kasus ini. Kemudian muncullah suatu fakta yang mengejutkan banyak orang. Diketahui, Godofredo bukanlah orang asing bagi kepolisian. Sebelumnya, dia sudah 8 kali terjerat kasus pelecehan. Godofredo ini adalah seorang residivis, seseorang yang berkali-kali melakukan kesalahan serupa namun tetap bisa keluar dan hidup bebas di masyarakat. Fakta ini membuat keluarga Dennis semakin hancur. Mereka tidak bisa menerima kenyataan bahwa seorang pria dengan riwayat kriminal panjang masih bisa bebas berkeliaran hingga akhirnya menelan korban jiwa.
Kemudian ketika mendengar pengakuan dari pelaku, keluarga Dennis tidak bisa menahan amarah. Sang kakak menatap matanya dengan tajam lalu berkata, "Kalau kamu ingin merampoknya, harusnya kamu rampok saja dia. Tapi kenapa kamu harus mengeksekusinya juga?" Pertanyaan itu seketika menggema di ruangan tersebut. Semua orang terdiam menunggu jawaban, tetapi Godofredo hanya bisa menunduk. Lidahnya yang terluka membuat kata-katanya menjadi tidak jelas. Sesekali dia mencoba meminta maaf, namun bagi keluarga Dennis, kata maaf tidak lebih dari luka baru yang menusuk hati. Ayah Dennis berdiri di belakang, tubuhnya merasa gemetar. Seorang pria yang selama ini selalu kuat, kini terlihat rapuh. Dia mengingat jelas pagi itu, bagaimana dia mengantarkan Dennis ke terminal, memastikan putrinya naik ke angkot biru itu, lalu pulang dengan tenang. Tidak pernah dia bayangkan kalau tindakannya itu akan menjadi perpisahan terakhir dengan putrinya. Dan kini di hadapannya berdiri seorang pria yang telah membuatnya kehilangan putri yang paling dia sayangi. Publik saat itu ikut bereaksi keras. Masyarakat Cebu merasa terguncang. Sebagian besar mengutuk tindakan pelaku dan mendesak agar hukum memberikan hukuman seberat-beratnya. Kasus Dennis bukan lagi sekedar kasus kriminal. Dia telah menjadi simbol kemarahan masyarakat terhadap sistem yang gagal melindungi warganya. Seorang gadis muda pekerja keras yang hanya ingin membantu keluarganya tewas mengenaskan di tangan seorang pria yang seharusnya tidak lagi memiliki kebebasan di kalangan masyarakat. Bagi keluarga Dennis, Dennis bukan hanya korban, dia adalah cahaya yang dipadamkan terlalu cepat. Dan amarah mereka adalah sebuah jeritan keadilan. Jeritan yang mereka harap akan menggema hingga ke ruang sidang agar pelaku benar-benar menerima hukuman paling berat. Proses peradilan sampai saat ini masih berjalan, namun pihak jaksa telah memberikan beberapa tuduhan untuk terdakwa. Godofredo telah dituntut atas kejahatan, pengeksekusian, kepemilikan senjata api ilegal, pencurian, dan tindakan tidak senonoh kepada korban. Vonis akhir hukuman sejauh ini belum dijatuhkan oleh hakim, tetapi jika kita melihat berdasarkan hukum yang ada di Filipina, kemungkinan besar Godofredo akan mendapatkan penjara seumur hidup. Bagi keluarga Dennis, hukuman tersebut tidak akan pernah adil. Mereka percaya bahwa hukuman apapun tidak akan setimpal dengan penderitaan yang mereka alami. Salah satu anggota keluarga berkata kepada media kalau pelaku seharusnya juga ikut merasakan suatu kematian. Kalimat itu lahir bukan dari kebencian semata, tetapi dari luka yang mendalam yang tidak bisa diobati oleh waktu. Kisah tentang Nessa Dennis Lagria bukan sekedar catatan kriminal. Dia adalah cerminan pahit tentang bagaimana hidup seseorang bisa berubah dalam sekejap. Dan juga bagaimana perjuangan seorang gadis demi keluarganya justru berakhir menjadi sebuah tragedi. Dennis adalah simbol dari banyaknya anak muda di Filipina. Mereka yang rela menunda impian pribadi mereka demi membantu orang tua mereka. Mereka yang bekerja keras tanpa kenal lelah agar keluarga mereka bisa hidup lebih layak. Sejak dini dia sudah memilih jalan yang berat. Bangun pukul 3 pagi setiap hari, menempuh perjalanan panjang, lalu pulang larut malam. Semua itu dia lakukan bukan untuk dirinya, melainkan untuk orang-orang yang dia cintai. Namun ketulusan itu harus dibayar dengan nyawa. Saat jasadnya ditemukan di dekat tanggul laut, dunia keluarganya seketika runtuh. Sang ayah tak henti menyalahkan dirinya sendiri karena merasa gagal melindungi putrinya. Sang ibu tak bisa berhenti menangis, kehilangan anak bungsu yang selama ini menjadi pelipur lara. Kakak-kakaknya juga terdiam, seolah tak percaya kalau adik kecil mereka yang selalu membawa tawa kini hanya bisa dikenang dalam foto dan cerita. Kemarahan keluarga Dennis bukan hanya kepada pelaku, tetapi juga kepada sistem yang membiarkan seorang residivis berkeliaran bebas. Godofredo Bruval sudah 8 kali tersandung kasus pelecehan, tetapi dia tetap bisa hidup di tengah masyarakat hingga akhirnya merenggut nyawa Dennis. Bagi keluarganya, ini bukan hanya soal kehilangan, tetapi juga soal kegagalan besar dalam melindungi perempuan muda yang rapuh namun berani. Kasus ini telah menjadi peringatan keras bahwa siapa saja bisa menjadi korban, bahkan di tengah rutinitas yang tanpa aman. Rasa takut menyelimuti banyak orang tua, karena mereka tahu tragedi Dennis bisa terjadi pada anak siapapun. Kini pelaku memang sudah ditangkap dan dijerat hukum. Namun apakah itu cukup? Bagi keluarga Dennis, tidak ada hukuman yang bisa menggantikan kehadiran putri mereka.
Dennis bukan sekedar nama dalam berita kriminal. Dia adalah cahaya yang padam terlalu cepat. Dan bagi masyarakat, kisah Dennis adalah pengingat bahwa di balik setiap korban ada keluarga yang hancur, ada masa depan yang hilang, dan ada jeritan keadilan yang terus bergema. Untuk itu, mari sama-sama kita berdoa. Semoga Dennis dapat beristirahat dalam damai di alam sana. Dan untuk kita semua para pendengar kisah, semoga dalam kisah kali ini ada pelajaran baik yang dapat kita ambil.